Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari kitab yang ditulis oleh seorang imam yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, yang mana kita sampai pada pasal yang baru, yaitu pasal uqubat az-zina di halaman 71. Faslun uqubat az-zina. Uqubatuz zina artinya adalah hukuman-hukuman yang disebabkan karena dosa zina. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa hadza kulluhu dzakarnahu muqaddimatan baina yaday tahrimil fawahish wa wujubi hifzi al-farji. Kata beliau, dan ini semua maksud beliau adalah apa yang beliau sebutkan sebelumnya tentang 4 pintu-pintu yang menjerumuskan seseorang menuju perzinahan. Kata beliau, ini semua dzakarnahu, kami sebutkan, muqaddimatan baina yaday tahrimil fawahish, sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, baina yaday tahrimil fawahish, sebagai pengantar yang menjelaskan diharamkannya perilaku fawahish, zina. Di antara nama lainnya adalah fahishah. Adapun di sini fawahish ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari fahishah. Apa jamaknya? Fawahish. Yang artinya fawahish itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Janganlah kalian mendekati dosa zina, sesungguhnya itu adalah fahishah. Allah sebutkan zina sebagai fahishah, yang arti asal fahishah itu artinya sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang keji dan mungkar, yang menjijikkan. Dan zina disebut dengan demikian karena ada alasannya, nanti akan kita sebutkan. Kata beliau, yang kita sebutkan sebelumnya itu hanya muqaddimah, sebelum kita menjelaskan tentang haramnya fawahish, haramnya zina, wa wujubi hifdzil farj, sebelum kita menyebutkan wajibnya menjaga kemaluan. Nabi SAW menyebutkan, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-famu wal farj. Kata Nabi SAW, hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka ada 2. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Ini 2 hal yang paling sering menjerumuskan seorang kepada dosa dan maksiat, yang ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang disangkanya orang, banyak orang menyangka 2 hal ini adalah sebab kebahagiaan. Orang ketika pengen cari hiburan, 2 ini, nggak jauh-jauh dari 2 ini. Dia pergi jalan-jalan sore hari bersama kawannya untuk makan-makan, cari makan, atau sekedar ngopi, mulut. Seorang ketika ingin mencari kebahagiaan nongkrong sama kawan-kawannya, apa yang dia obrolin? Tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia ghibah, namimah, atau yang sebagainya. Dan mereka bahagia. Seorang ketika ingin mencari kebahagiaan, dia tonton komedi-komedi yang isinya adalah dusta dan lain sebagainya. Mulut. Demikian pula farj, kemaluan. Seorang mendapatkan kebahagiaan, disangkanya itu adalah kebahagiaan yang hakiki, padahal itu semua adalah kebahagiaan yang semu. Yang keduanya, yang semuanya berasal pada 2 hal ini. Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika mencari kebahagiaan. Seorang yang beriman ketika mencari kebahagiaan, apa yang ia puaskan? Qalbunya, hatinya. Dan rahasia ini banyak orang-orang kafir tidak tahu. Bagi mereka kebahagiaan itu di perut, dari mulut, dan di kemaluan.
Padahal kebahagiaan yang hakiki adalah terletak di hati. Makanya kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan ketika hati tenang, tubuh pun akan merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian, merasakan ketenangan. Ini dua hal yang paling sering memasukkan seorang ke dalam neraka adalah al-famu wal al-farju, mulut dan kemaluan. Maka apa yang beliau sebutkan sebelumnya itu sebagai muqaddimah, itu hanya rincian dari larangan firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Rinciannya apa? Rinciannya jangan kita dekati zina dengan 4 pintu. Pintu yang pertama, pandangan mata. Pintu yang kedua, apa? Lintasan pikiran. Pintu yang ketiga, kata-kata. Pintu yang keempat, langkah kaki. Nah, Allah barik fikum. Ini 4 pintu. Ini rincian dari firman Allah taqrabuz zina. Kalau kita bingung bagaimana bentuk mendekati zina, ini rinciannya sudah kita jelaskan. Menundukkan pandangan, cara menutup pintu yang pertama. Cara menutup pintu yang kedua, lintasan khatarat, lintasan pikiran dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan segera pergi dari tempat tersebut. Segera mencari aktivitas lain yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Kemudian lisan, ketika kita ingin berkata-kata jorok, berkata-kata vulgar, berjanji kepada lawan jenis, kita muhasabah diri. Kemudian kita diam dengan bijaksana atau berbicara pun dengan bijaksana. Melangkahkan kaki yang keempat, pintu keempat, langkah kaki, kita muhasabah. Kita muhasabah langkah kaki, dan setiap langkah kaki kita pasti dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu ke tempat arah menuju yang baik maupun ke tempat maksiat. Semuanya dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini sudah kita sebutkan. Kata beliau selanjutnya, wa fis sahihain, dan di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, anhu, darinya, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang manusia yang muslim kecuali dengan 3 hal. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla yang sangat ketat dalam menjaga darah manusia, yang bahkan kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallah, sungguh hilangnya dunia. Hilangnya dunia. Dunia ini hilang sepenuhnya. Bumi ini hilang. Itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan tumpahnya darah satu orang muslim. Begitu mulia harga darah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi darah tersebut harus tertumpah karena satu dari 3 alasan. Alasan yang pertama apa? Ats-tsayyib az-zani. Seorang yang sudah menikah dan berzina. Dia sudah nikah, kemudian melakukan perzinahan. Maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Wan nafsi bin nafsi, kemudian yang kedua, jiwa dengan jiwa, karena dia membunuh maka dia balas dibunuh. Wat tarik lidinihi al mufariq lil jamaah, kemudian meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya dia murtad, maka balasannya adalah bunuh. Kata beliau di sini, wa mafsadatu zina munaqidatun li salahi al alam, dan mafsadatu zina, mafsadahnya zina, dampak buruknya zina, kerusakannya zina, munaqidatun li salahil alam, itu bertentangan dengan kebaikan, dengan maslahat alam semesta. Dengan maslahat alam semesta. Apa maksud beliau? Kata beliau, fakam fiz zina min istihlali hurumatin. Berapa banyak dosa zina mengakibatkan hancurnya kehormatan. Kehormatan seorang putri yang dijaga sangat oleh ayahnya hancur karena perzinahan. Kehormatan istri yang dicintai suaminya hancur karena perzinahan. Wa fawati huquqin, dan hilangnya hak-hak manusia karena perzinahan. Seorang anak bisa jadi dibunuh, dan banyak kejadian aborsi karena perzinahan. Seorang yang bujang dan perawan ketika melakukan perzinahan, kemudian hamil, mereka tidak akan ridha. Apa yang mereka lakukan? Mudah sekali mereka membunuh hak hidupnya seorang anak tersebut. Hilang hak karena perzinahan. Demikian pula anak yang seharusnya memiliki hak nasab kepada ayahnya hilang karena perzinahan. Ini rusaknya zina. Rusaknya zina itu merusak segala-galanya.
merusak rumah tangga, merusak kehormatan, dan merusak pula nasab. Merusak kesehatan dengan munculnya penyakit-penyakit mematikan yang mungkin sampai sekarang belum ditemukan obatnya, dan rusak pula nasab. Bahkan dalam perkara nasab ini, zina ini benar-benar merusak. Seorang istri, seorang yang belum punya suami, wanita, ketika dia berzina, kemudian dia hamil, anaknya lahir, maka anak ini tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya. Dia seakan-akan tidak punya ayah. Seorang istri yang melakukan perselingkuhan, dia berzina, dia punya suami. Maka kemudian dia hamil, dia punya anak, anaknya tersebut harus dinisbatkan kepada suaminya. Padahal yang melakukan siapa? Ini perselingkuhan, ini perzinahan. Padahal anaknya punya siapa? Bukan punya sang suami, tapi harus dinisbahkan kepada suaminya. Kata Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik firash, pemilik keranjang. Siapa pemilik keranjang di rumah tangga tersebut? Sang suami. Maka sang suami harus mengakui itu sebagai anaknya. Artinya ketika dia akui itu sebagai anaknya, dia punya saudari, anak putri dari sang suami, itu menjadi mahramnya, padahal tidak seharusnya menjadi mahramnya. Ketika sang suami meninggal, maka sang suami mewarisi sebagian dari hartanya kepada anak yang bukan anaknya. Ini rusaknya dosa perzinahan. Itu pun kalau sang suami masih mengakui, masih mencintai istrinya. Sebagian suami seperti itu, gak bisa melepaskan istrinya, cinta mati sama istrinya, akhirnya dibiarkan anak itu diambil sebagai anaknya. Meskipun bukan anaknya, ya warna kulit suaminya misalkan putih, warna kulit anaknya hitam, ya tetap dianggap sebagai anaknya. Sang suami rambutnya lurus, anaknya rambutnya keriting misalkan, tetap dianggap sebagai anaknya. Meskipun sifatnya berbeda. Itu kalau sang suami masih mengakui istrinya sebagai istri. Maka dia wajib menisbatkan anak tersebut yang bukan anaknya kepada dirinya. Berbeda halnya ketika sang suami tidak terima. Tidak mau, ini bukan anaknya. Tidak mau dijadikan ini sebagai anaknya. Tidak mau dinisbatkan kepada dirinya. Apa yang dia lakukan? Tidak cukup cerai. Ketika cerai pun anak itu tetap menjadi miliknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mula'anah. Dalam bab fikih disebut dengan mula'anah atau bahasa lainnya li'an. Li'an itu mereka berdua suami dan istri wajib saling melaknat satu sama lain. Wajib saling melaknat satu sama lain. Dan ini Allah sebutkan. Dalam surat An-Nur Allah sebutkan. Bagaimana cara li'an? Cara li'an adalah mereka berdua datang kepada qadhi, kepada hakim. Atau perwakilan amir, perwakilan pemerintah. Lalu kemudian mereka saling melaknat. Sang suami mengatakan 4 kali bersumpah demi nama Allah. Bahwasanya dia jujur ketika menuduh istrinya berzina. 4 kali dia ucapkan. 4 kali sebagai bentuk kehati-hatian. 4 kali. Yang pertama dia ucapkan. Barangkali dia yang kedua mikir. Kemudian tidak jadi. Kemudian yang kedua dia ucapkan. Yang ketiga dia ucapkan. Yang keempat dia ucapkan. Kalau dia tidak mau li'an dan dia sudah kadung menuduh istrinya, maka dia yang wajib dijald. Wajib dicambuk sebanyak 80 kali. Karena dia menuduh istrinya tanpa bukti. Tanpa bukti maksudnya adalah dengan 4 orang saksi. Maka dia harus li'an. 4 kali mengatakan hal demikian. Yang kelima, dia harus mengatakan kalimat laknat. Dia katakan wa la'natullahi alaihi. Dia katakan laknat Allah akan menimpaku jika aku termasuk di antara orang yang dusta atas tuduhanku. Dia ucapkan itu. Tapi sebelum dia ucapkan yang kelima, hakim tersebut disunahkan untuk meletakkan tangannya di mulut laki-laki tersebut. Sebagai bentuk pencegahan. Jangan, sebisa mungkin jangan. Kalau mainnya hanya masalah gengsi, kalau mainnya hanya karena takut dicambuk 80 kali, jangan sampai ucapkan ini. Kalau masih ada keraguan-raguan, jangan sampai. Karena ketika turun kata-kata tersebut laknat, maka laknat Allah menimpanya di dunia sebelum di akhirat. Istri pun demikian. Diucapkan 4 kali bersumpah demi nama Allah, kalau dia tidak berdusta. Kalau dia tidak berdusta. Ketika dia mengatakan, saya tidak berzina, ini bukan dustaan. Dia bersumpah 4 kali mengatakan, saya jujur ketika mengatakan saya tidak berzina. 4 kali dia ucapkan. Setelah 4 kali dia pun bersumpah bahwasanya murka Allah akan turun kepadanya
jika suaminya termasuk orang yang jujur. In kana minas shadiqin. Dia katakan itu 4 kali ditambah kali yang kelima murka Allah akan jatuh kepadanya. Dan ini yang disebut dengan li'an. Dan ketika dua-duanya saling melaknat satu sama lain, yang laki ketika menuduh sang istri tidak jadi dicambuk. Yang istrinya pun ketika dia mengatakan kata-kata li'an, maka dia terbebas dari hukum rajam. Ketika sang istri menolak, maka yang dihukumi sebagai benar adalah perkataan sang suami. Yang dengan hal tersebut, istri harus diseret untuk dilakukan rajam terhadapnya. Maka pilihannya berat sekali. Pilihan bagi istri 2. Ketika dia tidak mengucapkan li'an, apa yang terjadi? Dia dirajam sampai mati. Ketika dia li'an dan dia dusta, kemurkaan Allah atas dirinya. Ini berat. Maka sebelum itu semua terjadi, la taqrabuz zina. Jangan sekalipun kita mendekati perzinahan. Kata beliau, wa wuqu'i madzalim, dan berapa banyak kezaliman terjadi karena perzinahan. Berapa banyak pembunuhan terjadi karena perzinahan. Kata beliau, wa min khasiyatihi, termasuk di antara dahsyatnya hukuman zina adalah annahu yujibul faqra, bahwasanya perzinahan ini mewajibkan, melazimkan bagi pelakunya kefakiran. Allah akan berikan hukuman berupa miskin. Mengapa demikian? Karena dia melakukan dosa. Sebagaimana orang yang taat, Allah akan bukakan padanya rizki serta keberkahan langit dan bumi. Sebaliknya orang yang melakukan maksiat pun Allah akan tutup baginya keberkahan langit dan bumi. Maka dia hidup dalam kesulitan, dalam kefakiran. Kemudian wa yuqassirul umur, dan akan dipendekkan usianya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan ancaman, maka kemudian kaumnya pun melihat ancaman tersebut, tanda-tandanya sudah mulai nampak. Maka mereka pun kemudian ketika tanda-tanda azab Allah nampak di hadapan mereka, mereka taubat. Maka Allah ceritakan dalam surat Yunus, illa qaum Yunus. Harusnya sunnatullah ketika seorang melihat tanda-tanda azab, tidak ada ampun baginya, tidak ada maaf baginya, tidak ada taubat baginya. Karena dia ibarat ingin bertaubat dan nyawanya sudah di kerongkongannya. Illa qaum Yunus, kata Allah, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus, mereka bertaubat. Lamma amanu, ketika mereka beriman. Kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya. Kami hilangkan azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan mereka kehidupan sampai ajal mereka nanti datang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena mereka taubat, Allah panjangkan usianya. Dan kalau mereka tidak bertaubat, halaku, mereka Allah binasakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab kurangnya usia, di antara sebab hilangnya usia, baik itu dari sisi keberkahan maupun usia nyatanya, harusnya dia hidup 60 tahun. Tapi karena perzinahan akhirnya dia terkena virus ini, virus itu, akhirnya dia hidup di usia 30 tahun. Kemudian qaid, kemudian mati. Ya kalau bertaubat, kalau tidak. Ini sebab di antara pendeknya usia manusia adalah karena perzinahan. Wa yaksu sahibahu sawadal wajhi, dan juga perzinahan itu menyelimuti wajah pelakunya dengan wajah yang hitam. Yaksu sahibahu sawadal wajhi, akan menyebabkan pelakunya memiliki wajah yang menghitam. Sebagaimana ketaatan akan memunculkan cahaya di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana ghaddul basar, Allah titipkan perintah ghaddul basar ada pada surat An-Nur. Surat An-Nur, apa arti An-Nur? Cahaya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maksud lebih suci ini sebagian ulama menafsirkan maksudnya lebih bercahaya bagi hati mereka. Orang ketika ghaddul basar, Allah akan berikan kepadanya cahaya. Sebaliknya orang ketika tidak ghaddul basar, bahkan jatuh terjerumus dalam dosa perzinahan, bagaimana wajah mereka? Menghitam karena zina. Kemudian kata beliau, yurithul maqta bainan nas, dan perzinahan itu akan melahirkan kemurkaan orang-orang banyak.
Kata beliau, wa min khasiyatihi aidan, di antara dampak dahsyat buruknya, di antara dahsyatnya dampak perzinahan adalah annahu yushattitul qalba wa yumriduhu illam yumithu. Zina itu akan mencerai-beraikan hati. Wa yumriduhu, dan akan membuat hati itu sakit illam yumithu, kalau seandainya hatinya tidak mati. Jadi kemungkinannya 3. Bisa jadi mati hatinya, kemungkinan buruk, atau mungkin hatinya menjadi sakit, atau mungkin hatinya menjadi cerai-berai. Susah baginya untuk fokus, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Semua urusannya berantakan. Kata beliau, wa yajlibul hamma wal huzna wal khaufa, dan akan datang kepadanya alham, rasa sedih, al-huzna sedih, al-khauf rasa takut. Apa bedanya alham wal hazan? Al-hazan itu rasa sedih akan hal yang terjadi di masa lalu. Kalau alhammu kesedihan karena masa mendatang. Itu beda antara alhammu wal hazan. Kalau al-hazan masa lalu. Antum bayangkan seorang ketika bersedih, orang ketika memikirkan tentang masa lalunya yang buruk, dia akan bersedih. Ini yang namanya hazan. Tapi ketika dia bersedih memandang tentang masa depannya, bagaimana nasibnya nanti, dia nggak punya uang, pekerjaannya dia di PHK misalkan, atau yang semacamnya, dia sedih. Ini yang disebut dengan ham. Dan pelaku perzinahan akan datang kepadanya 2 jenis ini, disertai dengan rasa takut. Wa yuba'idu sahibahu minal maliki. Dan akan menjauhkan pelakunya dari sang raja, diraja. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa yuqarribuhu minasyaitan, dan akan mendekatkan dia kepada setan. Falaysa ba'da mafsadatil qatli a'zamu min mafsadatihi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, tidak ada dosa yang melebihi, tidak ada dosa setelah dosa pembunuhan yang melebihi dahsyatnya dosa zina. Jadi kalau kita urut, kalau kita runtun, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam rahimahullah, dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kemudian setelah dosa kesyirikan datang dosa pembunuhan. Kemudian yang ketiga setelah dosa pembunuhan datang dosa perzinahan. Kata beliau, walihada syurri'a fihil qatl. Syurri'a fihil qatlu ala ashna'il wujuh. Karena hal tersebutlah, lihada, karena hal itu, syurri'a disyariatkan fihi, padanya orang yang melakukan zina, al-qatl, yaitu bunuh, hukum had, bunuh, ala ashna'i al-wujuh, dengan bentuk yang paling buruk, dengan hukuman bunuh yang paling buruk. Apa hukuman bagi pezina? Orang yang ketika berzina dan dia sudah menikah, maka hukumnya adalah hukum rajam, dan itu hukuman yang paling buruk. Kata beliau, wa afhashiha, hukuman yang paling menjijikkan. Wa as'abiha, hukuman yang paling sulit. Hukuman yang paling sulit, sulit matinya. Orang ketika dibunuh dengan tembak, orang ketika dibunuh dengan pancung, dia mati. Sekejap mati. Adapun orang ketika dihukum dengan rajam, apakah dia langsung mati? Nah, dia akan merasakan hukuman tersebut. Wa as'abiha, dan yang paling sulit. Walau balagal abdah, yang kalau seandainya, ini gambaran betapa menjijikkannya dosa zina. Kata beliau, lau balagal abda, kalau seandainya seorang suami disampaikan kepadanya bahwasanya istrinya atau hurmatuhu, keluarganya yang menjadi mahramnya itu dibunuh, kana ashal alaihi, maka mudah baginya menerima hal tersebut meskipun berat. Berat, istrinya dibunuh, dia sedih, dia berduka sekian malam, dia merasakan kesedihan yang berat, tapi itu lebih ringan min an yablughahu annaha zanat, dibandingkan kalau yang dia dengar adalah bukan berita dibunuh, dibandingkan yang kalau dia dengar adalah berita istrinya selingkuh, yang dia dengar anak putrinya zina. Itu lebih berat bagi sang suami dibandingkan dengan kalau dia mendengar berita duka kematian istrinya. Menunjukkan betapa kejinya dosa zina, betapa menjijikkannya dosa zina. Waqala Sa'ad ibn Ubadah, bahkan Sa'ad ibn Ubadah, salah seorang sahabat, mengatakan, lau ra'aitu rojulan, kalau seandainya aku melihat rojulan, seorang laki-laki, ma'a imra'atihi,
kalau seandainya aku melihat laki-laki ma'a imraati berselingkuh dengan istriku sendiri, maka kata beliau la darabtuhu bi sayfi ghaira musaffahin, maka sungguh la itu menunjukkan sungguh. Itu disebut dalam bahasa Arab partikel penegasan untuk menunjukkan penegasan. La darabtuhu, sungguh aku akan pukul dia dengan pedangku ghaira musaffah. Ghairu musaffah itu dengan bukan bagian pedang yang tumpul. Artinya benar-benar Sa'ad ibn Ubadah akan menebas kepala orang tersebut. Ini beliau ketika mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala turun, dan beliau mengatakan hal tersebut bukan karena mengingkari syariat, bukan, tapi karena hanya secara fitrah. Secara fitrah, orang ketika bertemu istrinya, dia menangkap istrinya berzina dengan laki-laki lain. Apa yang kiranya dia katakan? Secara fitrah dia akan mengatakan apa yang dikatakan Sa'ad ibn Ubadah. Ketika beliau mendengar firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 4, kata Allah, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, orang tidak berzina, wanita tidak berzina, dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka wanita tersebut berzina. Fajliduhum thamanina jaldah, maka jald dia, hukum cambuk dia sebanyak 80 kali cambukan. Sa'ad ibn Ubadah ketika mendengar, bagaimana mungkin seorang suami ketika melihat istrinya berzina, dia harus sibuk dulu cari 4 orang saksi. Maka ini yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Ubadah, kalau seandainya aku melihat istriku berzina dengan laki-laki lain, sungguh aku ambil pedangku, aku akan pukul dengan bagian yang paling tajam dari pedang. Artinya ditebas kepala laki-laki tersebut atau kepala istrinya sekaligus. Maka ketika, dan ini sebelum turunnya ayat tentang li'an. Sebelum turunnya ayat tentang li'an yang tadi kita sebutkan, apa ayatnya? Walladzina, dalam surat An-Nur lanjutannya ayat 6 sampai 9. Kata Allah, walladzina yarmuna azwajahum, dan laki-laki yang menuduh istrinya berzina, ini hukum khusus bagi sang suami. Walam yakun lahum syuhada'a illa anfusuhum, dan mereka tidak, dan laki-laki ini, suami ini tidak memiliki saksi kecuali diri mereka. Sang suami melihat istrinya, tidak bawa saksi. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka saksi satu orang laki-laki tersebut, saksi sang suami, dianggap sebagai 4 orang saksi. Tapi dengan cara apa tadi? Li'an. Ini hukum khusus bagi sang suami. Berbeda kalau wanita lain, bukan istri kita, maka tidak ada li'an. Ketika kita tuduh wanita lain, kita sudah lihat, tapi kita tidak berhasil mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya kembali kepada kita, dijald. Ini hukuman dunia ya, hukuman dunia. Kalau hukuman akhirat Allah yang mengetahuinya. Hukum jalad, cambuk sebanyak 80 kali, dan setelah itu syahadat. Syahadat itu persaksian seorang yang menuduh tadi tidak diterima selamanya sebelum dia bertaubat. Enggak diterima. Artinya ketika dia menyaksikan, oh ternyata hilal sudah nampak, menunjukkan 1 Ramadan, tidak disaksikan. Kenapa? Menurut catatannya atau bahasa kita mungkin SKCK ya. SKCK-nya, oh fulan pernah menuduh tanpa saksi. SKCK dalam Islam seperti itu. Tidak diterima saksinya. Sampai dia benar-benar terlihat bertaubat secara zahir dan batin. Jadi ini hukumannya. Dan kata Nabi SAW ketika mendengar, ketika sampai pada beliau perkataan Sa'ad ibn Ubadah, aku akan bunuh pezina tersebut. Kata Nabi SAW ketika para sahabat mengadukan perkataan itu, ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Apakah kalian heran dengan ghirah? Apa ghirah? Mereka sampaikan ghirah itu kecemburuan, tapi kecemburuan dalam Islam ya. Kalau dalam Islam kecemburuan bukan hanya laki-laki dan wanita saja, tapi lebih umum. Seorang bapak cemburu ketika anak putrinya dibawa jalan laki-laki lain. Ini pelanggaran syariat, maka sang bapak cemburu, melarang anaknya untuk keluar rumah selama sebulan misalkan. Itu ghirah namanya. Seorang bapak ketika melihat anaknya main HP dibandingkan sholat ke masjid, ditahan HP-nya selama-lamanya misalkan. Nggak boleh main HP karena cemburu. Ini ghirah dalam Islam. Dan yang ada ghirah seperti ini, yang sampai keluar kata-kata, aku akan bunuh istri dan pezina tersebut. Ini hanya orang yang masih berada di atas fitrah. Ini bukan orang yang sudah rusak fitrahnya.
Ada orang mungkin heran dengan perkataan Sa'ad. Ada orang mungkin melihat istrinya selingkuh, bahkan berkata-kata dengan selingkuh, dia biarkan istrinya berbicara dengan laki-laki lain, dianggap biasa. Ini yang fitrahnya sudah rusak karena banyak tontonan, karena banyak macam-macam kerusakan yang datang di zaman ini, fitnah luar dan dalam. Kata Nabi SAW, "Ata'jabun, apakah kalian heran dengan ghirahnya Sa'ad?" Kata Nabi SAW, "Wallahi demi Allah, la ana aghyar. Aku jauh lebih cemburu dibandingkan dengan Sa'ad." Mungkin bayangannya kalau Sa'ad saja dibunuh pezinanya, mungkin Nabi lebih dari itu. Nabi katakan, "La ana aghyar." Aku lebih cemburu. Aku lebih cemburu. Di antara cemburu misalkan istrinya suaranya kedengaran, nanti ditegur istrinya ya. Ini cemburu, jangan sampai suara istri terdengar oleh laki-laki lain. Kemudian kata beliau, "Wallahu aghyaru minni." Dan Allah jauh lebih cemburu dibandingkan dengan diriku, kata Nabi SAW. "Wa min ajli ghiratillah harramal fawahish." Karena Allah cemburu hambanya melakukan zina, Allah tetapkan hal yang Allah haramkan al-fawahish. Apa fawahish? Segala bentuk dosa-dosa yang keji dan mungkar. Di antaranya adalah zina. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, Nabi SAW katakan, "Innallaha yaghar." Allah itu pencemburu. Ini diantara sifat Allah Azza wa Jal. Dan kita tetapkan. Bagaimana caranya? Ya seperti kita menetapkan sifat-sifat yang lain. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Bagaimana menetapkannya? Ya Allah turun. Gimana caranya? Allahu a'lam. Tidak ada dari kita yang pernah melihat Allah turun. Bagaimana caranya kita tahu? Jangankan Allah, malaikat turun saja kita tidak tahu. Nabi sebutkan malaikat punya 600 sayap saja kita tidak tahu bagaimana bentuk sayap malaikat. Yang ketika dikepakkan satu sayap turun gemerlap permata, intan, batu-batu mulia dari sayapnya Jibril. Gimana membayangkannya? Ini malaikat. Belum kita bicara Allah Azza wa Jalla. Otak kita tidak nyampe. Maka tidak perlu bertanya bagaimana. Cukup mengatakan, mengimani, kita beriman tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di sini Allah menyebutkan Allah pencemburu. Allah yaghar. Allah cemburu. Wa innal mu'mina yaghar. Dan selayaknya muslim itu punya sifat cemburu. Allah marah ketika muslim tidak punya sifat cemburu. Disebut dengan sebutan dayuth. Wa ghairatullahi an ya'tiyal abdu ma hurrima alaihi. Bagaimana gambaran cemburunya Allah ketika ada hamba yang melakukan hal yang haram, apapun bentuknya. Hambanya yang laki-laki melakukan perzinahan maupun perampokan, pencurian, korupsi, menipu, Allah cemburu dari atas langit sana. Allah cemburu kepada hambanya. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih aidan, Nabi sebutkan, la ahada, tidak ada satupun yang lebih melampaui kecemburuannya Allah. Min ajli zalik, karena itu kita melihat ada hal-hal yang keji dan mungkar Allah haramkan. Baik yang zahir maupun yang batin. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihil udhru min Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melampaui uzurnya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat mencintai uzur kepada para hambanya. Karena itulah kata Nabi SAW, arsala ar-rusul mubasyirin wa mundhirin. Karena itulah Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada hambanya. Fulan bermaksiat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah memberikan uzur. Barangkali belum sampai dakwah. Belum sampai kepadanya ini haram. Ini tidak boleh dilakukan. Maka Allah utus para nabi. Allah utus para rasul. Karena Allah mencintai uzur. Maka kita pun diperintah untuk menyukai, memberikan uzur kepada sahabat kita. Ketika kita mengendarai kendaraan, ini umumnya terjadi banyak perselisihan di sini. Ketemu teman kita, kita sudah assalamualaikum dengan segala upaya kita, dengan senyum terbaik kita, namun kemudian tidak dibalas. Apa yang kita lakukan? Berikan uzur. Bahkan kata para ulama, sab'ina mahmalah, 70 uzur kalau bisa. Apa 70 uzur? Oh barangkali fulan sakit gigi misalkan. Oh fulan habis cekcok sama istrinya, minta izin poligami, enggak diizinkan misalkan. Makanya merengut aja.
Oh barangkali fulan ini, kalau tidak ketemu 70 uzur, katakan oh barangkali ada uzur yang saya tidak tahu. Sebagai bentuk apa? Mengikuti sifat yang mulia milik Allah Azza wa Jalla. Allah pun mencintai uzur. Wala ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa yang bisa melampaui cintanya Allah kepada pujian. Wa min ajli dzalik athna ala nafsih. Karena itulah Allah suka sekali, Allah zat yang sangat mencintai pujian. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hamid. Apa arti Al-Hamid? Zat yang menyukai pujian. Maka Allah senang sekali ketika hambanya memuji Allah Azza wa Jalla. Taib, kita jeda azan sejenak. Fadhal. Kita lanjutkan kembali. Bi taufiqillah wa hidayati Allah. Beliau Al-Imam rahimahullahu taala menyebutkan setelahnya, wa khassa subhanahu haddaz zina min bainil hudud bi thalath khasais. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kekhususan had zina yang tidak dimiliki oleh hukum had lainnya dengan 3 kekhususan. Artinya menunjukkan betapa dahsyatnya had khusus untuk pelaku perzinahan yang tidak ada pada hukum had yang lainnya. Di antaranya adalah ihdaha, yang pertama al-qatlu fihi bi ashna'il qatalat. Pembunuhan yang dilakukan kepada pelaku zina dilakukan dengan cara terburuk, dengan cara yang paling buruk. Bahkan dilempar dengan bebatuan, disaksikan oleh semua orang, diikat, lalu kemudian dilempari. Setiap orang melempari dengan batu yang tidak besar. Kalau batunya besar misalkan ditimpuk 3 kali kepalanya mati. Batunya benar-benar dipilih batu yang tidak besar dan tidak terlalu kecil. Ketika batunya kecil sekali, maka ini menyakitkan dalam waktu yang sangat lama. Batunya sedang, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan batunya itu tidak lebih besar daripada baydah. Baydah itu telur. Jadi tidak lebih besar daripada telur. Kalau telur segini, mungkin batunya lebih kecil sedikit. Dengan batu itu dia dilempar. Dilempar kepalanya, dilempar tangannya, dilempar tubuhnya, dilempar belakangnya, dilempar seluruh tubuhnya. Agar dia merasakan azab sebagaimana dia sebelumnya merasakan kelezatan dari perzinahan. Kelezatan yang semu. Kata beliau, wa haitsu khuffifa, dan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku zina kalau dia ghairu muhsan, kalau dia belum menikah, kalau dia masih na'udzubillah pacaran ya istilahnya, masih yang laki-laki bujang, yang perempuan masih perawan, maka hukumannya apa? Jama'a fihi bainal uqubah 'alal badani wal jildi wa 'alal qalbi. Akan dikumpulkan kepadanya 2 azab dan hukuman. Hukuman tubuh dengan jalat, dengan apa? Hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman tubuh dan kulitnya dengan cambuk, wa 'alal qalbi, dan hukuman atas hatinya. Dengan cara apa? Hatinya dibuat sengsara dengan cara taghribuhu an watanihi sanatan, dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Yang secara prakteknya di beberapa negara, di Saudi misalkan, di Saudi, negara Saudi, kerajaan Saudi, yang dipraktekkan itu bukan diasingkan selama setahun, tetapi dengan dipenjara selama setahun. Jadi dipenjara, laki-lakinya dipenjara setelah dicambuk 100 kali, yang wanitanya juga dicambuk 100 kali, kemudian dipenjara selama 1 tahun. Dan ini siksaan batin. Siksaan batin. Kemudian yang kedua, ats-tsani, kekhususan hukum had zina dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah annahu naha ibadahu, bahwasanya dilarang, Allah Azza wa Jalla melarang hambanya anta khudahum bizzunati ra'fatun fi dinihi. Jangan sampai merasa kasihan terhadap zunah. Di sini zunah itu jamak dari zani. Kalau zani 1, kalau bentuk jamaknya adalah zunah. Jamak taksir atau mudzakkar muannats? Jamak taksir, taksir. Kalau jamaknya berantakan namanya taksir. Jamak taksir. Bizunati, dengan para pezina. Ra'fatun fidin, tidak boleh merasa kasihan. Ra'fah itu rahmah artinya.
Ra'fa itu merasa kasihan terhadap pezina fi dinihi dalam menegakkan agama Allah. Tidak boleh merasa kasihan. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya hati manusia terkadang lebih merasa kasihan pada hukum had zina dibandingkan dengan hukum had yang lainnya. Hukum had ada berapa? Hukum had diantaranya had mencuri. Orang ketika mencuri maka dia potong tangan. Orang ketika al-gojo orang ketika membunuh maka al-gojo membunuhnya dengan penggal kepala. Orang rata-rata tidak kasihan. Kenapa? Karena kezaliman yang ditampakkan oleh pelaku itu nyata, jelas. Orang merampok, orang benci perampokan. Orang ketika membunuh, pembunuh, orang benci pembunuh. Orang ketika mencuri, orang benci maling. Tapi berbeda dengan pelaku zina. Terkadang orang tidak begitu, orang sangat kasihan kepada pelaku zina ketika dihukum had. Apa sebab? Karena kerusakannya tidak nampak secara mata, secara langsung, tidak nampak. Karena kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan moral dan akhlak. Makanya orang terkadang lebih kasihan ketika pezina dihukum dibandingkan dengan pembunuh, perampok, koruptor ketika dihukum. Orang bahkan mendoakan, kan mungkin kata orang kapok mungkin ketika dihukum. Berbeda dengan orang berzina. Karena ketika pezina dihukum, kerusakan yang mereka timbulkan kerusakan moral, bukan kerusakan nyata yang dilihat manusia. Makanya terkadang kasihan dan ini tidak boleh dilakukan. Ketika seorang merasa kasihan tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, wanita dan laki-laki, kata Allah Azza wa Jalla, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka jalatlah masing-masing dari keduanya dengan 100 jalat, 100 cambukan. Kata Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian merasa kasihan dalam menegakkan hukum had, hukum Allah. Dan kata-kata ini tidak Allah sampaikan dalam hukum had potong tangan, tidak Allah sampaikan dalam hukum had membunuh. Tapi khusus bagi hukum had zina saja. Kenapa? Tadi kita sebutkan. Rata-rata orang kasihan ketika orang berzina dihukum. Karena sebab yang tadi. Kata Allah, la ta'khudh. Jangan sampai merasa kasihan. Jangan sampai rasa kasihan kita membuat kita tidak jadi menghukum mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kata Imam Ibnu Qayyim di sini, bihaitsu tamna'uhum min iqamatil haddi alaihim. Yang karena dia kasihan, akhirnya tidak jadi menghukum had. Karena kasihan tidak jadi menghukum had. Dan di antara sebab kenapa hukum had zina banyak orang kasihan, karena yang ikut menjadi algojo siapa? Bukan cuma algojonya saja, bukan cuma satu orang, tapi setiap orang boleh melemparinya dengan batu. Maka terkadang orang kasihan, terkadang orang menentang, terkadang orang menolak dilaksanakannya hukum had bagi pezina, dan ini tidak boleh dilakukan. Apa kata Allah? In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Maka kita lihat kalau ada orang kasihan, ini orang yang kurang imannya kepada Allah, kurang imannya kepada hari akhir. Orang kalau kuat imannya, dia tahu bahwasanya, kata beliau di sini, fa innahu subhanahu, dia akan sadar bahwasanya Allah Azza wa Jalla min ra'fatihi wa rahmatihi, dari kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah kepada mereka, kepada manusia secara umum, bukan cuma satu orang, secara umum, syara'a hadzal uqubah, Allah tetapkan hukum had rajam. Ini karena kasih sayang Allah, bukan hanya satu orang, kepada seluruh manusia. Allah tetapkan fahuwa arhamu bikum, dan Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan kita kepada diri kita masing-masing. Walam tamna'hu rahmatuhu min amrihi bihadil uqubah. Dan kita akan bertanya, kenapa Allah yang maha kasih, maha sayang, Allah yang maha rahim, karena sifat rahmatnya Allah tetap menjatuhkan hukuman ini kepada pelaku zina. Apa sebabnya? Karena Allah sayang kalau seandainya terjadi kerusakan moral diakibatkan karena perzinahan. Maka Allah, karena sayang Allah kepada kita, Allah tetapkan hukum had rajam tadi. Yang kalau seandainya ada orang berkeinginan untuk melakukan perzinahan yang semisal, dia lihat orang ketika berzina, dia lempari satu-satu. Kira-kira mau mengulangi hal tersebut atau tidak?
Kira-kira orang yang berniat tadi ingin melakukan perzinahan yang semisal atau tidak? Wallahi tidak. Dia akan ketakutan luar biasa. Atau seandainya dia ingin melakukan, dia lakukan di luar negeri sana. Di tempat-tempat negeri-negeri kafir. Kata beliau, fala yamna'ukum antum, maka jangan kalian, karena rasa sayang kalian, rasa kasih kalian, mencegah kalian dari menegakkan hukum hadnya Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari firman Allah, jangan sampai kalian merasa kasihan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kekhususan hukum had rajam kepada pezina adalah annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bimashhadin minal mu'minin. Allah perintahkan kita ketika menghukum rajam tidak secara khusus di tempat tertutup, tapi Allah perintahkan kita untuk memperlihatkannya di hadapan khalayak ramai. Fala yakunu fi khalwah, tidak di tempat yang khalwah. Apa khalwah? Tersembunyi. Bihaitsu la yarahuma ahad, yang tidak dilihat oleh siapapun. Wa dzalika ablaghu min maslahatil haddi wa hikmati az-zajari. Yang demikian itu kita lakukan karena maslahat hukum had ditegakkan. Apa maslahat hukum had? Agar tidak diulang kedua kali. Kenapa ini dilakukan? Agar terjadi zajar. Apa zajar itu? Zajar itu ancamannya agar terlihat nyata, agar orang-orang menyaksikan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walakum fil qisasi hayah di ulil albab. Bagi orang-orang yang berpikir, di balik qisas itu terdapat kehidupan. Di balik hukum had itu terdapat kedamaian, terdapat kehidupan bagi manusia seluruhnya. Orang akan berpikir, ketika ini dilakukan di hadapan mereka, apakah mereka akan melakukan hal yang serupa? Wallahi tidak. Kata beliau di sini, wa haddu zanil muhsan mushtaqun, dan hukuman bagi pezina yang sudah menikah ini sebenarnya diambil, kata beliau, ini ijtihadnya beliau, tidak ada dalilnya, tapi ini ijtihadnya beliau, dan seringkali ijtihadnya beliau benar. Beliau imam, beliau bukan orang seperti kita. Hukum bagi zina muhsan, apa hukum bagi zina muhsan? Rajam, mushtaqun, diambil min uqubatillahi ta'ala liqaumi Lut. Diambil dari hukuman Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Bil qadhafi bil hijarah, yaitu Allah angkat desa mereka, sudah kita sebutkan, sampai malaikat di langit sana mendengar gonggongan suara teriakan anjing mereka, lalu kemudian Allah lemparkan mereka kembali ke bumi melalui malaikatnya. Kemudian Allah lemparkan mereka, ikutkan dengan bebatuan yang Allah lempar, bebatuan panas. Ini hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, homoseksual. Maka demikian pula yang kita lakukan kepada pelaku zina dan dia sudah menikah. Maka hukumannya mirip. Karena keduanya pun mirip. Antara zina dengan liwat, antara zina dengan homoseksual mirip. Kata beliau, lishtirakiz zina wal liwat fil fuhshi. Dua-duanya sama-sama perbuatan yang menjijikkan. Dua-duanya sama-sama perbuatan yang menjijikkan. Wa fi kullin minhuma fasad, dan pada keduanya terdapat kerusakan yang bertentangan dengan hikmatallahi fi khalqihi wa amri, bertentangan dengan hikmatullah, dengan hikmah penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita zakar wa untha, laki-laki dan wanita berpasang-pasangan. Kemudian kata Allah, waja'alnakum syu'uba wa qabaila, agar kalian menjadi syu'ub, kelompok-kelompok, suku-suku, agar kalian menjadi kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Allah ciptakan laki wanita berpasang-pasangan agar kita punya keturunan. Tujuannya agar kita beranak pinak. Dan perilaku kaum Lut menyalahi fitrah ini, menyalahi hikmah di mana Allah menciptakan manusia. Orang ketika melakukan perbuatan homoseksual tidak punya anak. Gimana punya anak? Laki-laki sama laki-laki, pedang sama pedang, perempuan sama perempuan. Kalau itu yang terjadi menyebar di seluruh bumi, akhirnya yang tersisa apa? Monyet, kera. Mana manusianya? Punah, habis, binasa. Ini menyalahi hikmah Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan manusia. Demikian pula perzinahan. Orang ketika perzinahan ya mungkin punya anak, tapi anak tersebut sendiri rusak. Karena rumah tangga itu tersebut dibangun atas kerusakan zina, dan nasab pun akan rusak. Maka hikmah Allah yang pada penciptaan manusia ini rusak karena keduanya, karena zina dan homoseksual. Fa inna fil liwati minal mafasid, pada homoseksual terdapat kerusakan yang ma yafutul hasr wa ti'dad, yang tidak bisa dihitung saking banyaknya.
Saking banyaknya. Walaan dan sungguh korbannya, korban liwat, korban homoseksual itu, kalau seandainya dia dibunuh itu lebih mulia bagi dirinya, lebih ringan bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya dibandingkan an yu'ta, dibandingkan dia disodomi. Itu lebih baik korbannya itu dibunuh daripada dia harus disodomi, daripada dia menjadi korban. Apa sebab? Fa innahu yufsidu fasadan la yurjalahu ba'dahu salahun abada. Karena korban homoseksual ketika digituin maka akan rusak dirinya yang setelahnya tidak bisa diharapkan kebaikannya. Artinya susah sekali orang ketika menjadi korban untuk berubah menjadi baik. Bisa, mungkin. Makanya Nabi Nuh mendakwahkan kebaikan kepada kaum, Nabi Lut mendakwahkan kebaikan kepada kaumnya. Artinya apa? Ada kemungkinan untuk kembali bertaubat, tapi susahnya bukan main. Kata beliau, wa yudhibu khairuhu wa yadhhabu khairuhu kullu, akan hilang seluruh kebaikannya. Wa tamassu, akan disedot. Wa tamassul ardu, bumi akan menyedot ma'al haya'i min wajhi, seluruh air malunya, maksudnya rasa malunya, air malunya akan disedot dari wajahnya sampai habis oleh bumi. Artinya benar-benar orang ketika melakukan itu tidak punya rasa malu. Sebelumnya korban, mungkin awalnya rasa malunya ada, kemudian hilang total. Fala yastahi ba'da dzalika minallah wala min khalqi. Setelahnya dia tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu kepada makhluk seluruhnya. Maka kita akan temukan, dan ini nyata, orang ketika jadi homoseksual, entah apapun alasannya, entah dia coba-coba atau dia jadi korban, setelahnya antum lihat dia tidak punya rasa malu. Dia akan bangga. Antum lihat orang-orang yang pamer karena dia terkena virus HIV atau yang semacamnya, sebagian di antara mereka adalah homoseksual. Bahkan Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi kaum Nabi Lut. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kata Allah, kalian melakukan itu di nadi. Apa itu nadi? Nadi itu lapangan. Para ulama, sebagian ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah mereka lakukan itu secara berjamaah. Dan itu kan yang ketangkap, berapa berita kita saksikan di Jember, ketika digerebek, berapa banyak itu orang satu ruangan, satu apartemen. Mereka lakukan itu dengan berjamaah. Artinya sudah hilang rasa malu mereka, dicabut rasa malu mereka. Wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi, nutfatul fa'il. Yang benar di sini adalah ruh, bukan rahmah, bukan rahim. Wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi, nutfatul fa'il, air mani, nutfah, air mani yang ditumpahkan oleh pelakunya kepada korbannya, itu bekerja pada tubuh korbannya seperti bekerjanya racun pada tubuh. Dan ini disaksikan oleh para ulama kedokteran, maksudnya ahli kedokteran. Kita nyebutnya ulama ya, bahasa Arab ulama kedokteran. Mereka menyaksikan hal tersebut. Pernah di pondok dihadirkan salah seorang ahli saraf, kalau tidak salah, Dr. Purnamandala nama beliau, hafizahullah. Beliau saksikan hal tersebut. Kalau korban itu, ini bukan rahasia lagi, ini rahasia umum. Korban akan menjadi fa'il, akan menjadi pelaku di kemudian hari. Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata ada saraf di bagian dubur, di bagian dubur itu ada saraf yang akan memicu hormon dopamin atau hormon-hormon kebahagiaan. Yang ketika, ditusukkan lewat belakang, itu menimbulkan rasa kebahagiaan. Rasa kebahagiaan yang tidak dirasakan ketika dilakukan di depan. Tapi kebahagiaan yang semu. Dan itu menjadi sebab, salah satu sebabnya sebelumnya kita meyakini ini perbuatan mungkar tanpa kita ketahui sebabnya, tapi ternyata ada sebab yang lain. Apa sebabnya? Ternyata orang kenapa jadi korban kemudian menjadi pelaku? Karena dia merasakan. Yang dirasakan bukan sakit, yang dirasakan rasa nikmat. Maka ini yang disampaikan oleh beliau, kenapa hukuman had zina begitu buruk. Apa sebabnya? Karena perilaku zina ini mafsadahnya mirip 11-12 dengan perilaku homoseksual dalam hal merusak kemaslahatan al-alam, kemaslahatan dunia beserta isinya. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, ini sudah lewat waktu. Semoga yang sedikit ini Allah jadikan menjadi berkah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita, dan Allah
Jadikan ini menjadi sebab hidayah dan taufik hingga Allah tutup akhir hayat kita dalam Islam, dalam sunnah, dalam tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum